Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemilik usaha di tempat wisata mengeluhkan, dan ini terjadi di mana-mana, pernah terjadi di mana-mana, mengeluhkan kunjungan ke tempat wisatanya itu berkurang karena adanya hoax. Hoaxnya berupa angin ribut lah, berupa jalan longsor lah, kebakaran lah, macam-macam. Berupa juga air laut yang tiba-tiba meninggi lah, padahal itu hoax. Teman-teman di Bali, di Pangandaran, di pengelola-pengelola wisata pantai seringkali merasakan itu. Ya, itulah nasib Nusantara kali ini yang banyak menjadi korban hoax. Paling tidak, sekali lagi salah satu contohnya adalah tempat wisata. Di tahun 90-an juga ada satu operasi hoax begitu, yang korbannya waktu itu adalah Universitas Islam Nusantara. Uninus waktu itu diterjang badai hoax bahwa ada sarjana palsu, ada ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Uninus dan ditolak oleh IPTN. Pada tahun 90-an IPTN sedang menjadi raja media. Maksud saya IPTN waktu itu sedang menjadi puncak-puncaknya begitu, puncak-puncak kejayaan IPTN, puncak-puncak kejayaan Pak Harto dan Habibie. Walaupun berita hoax itu pernah dibantah oleh IPTN di 5 media, tapi nggak berlaku. Tetap saja masyarakat menyangka bahwa Uninus itu universitas yang ecek-ecek, padahal Uninus itu didirikan oleh tokoh-tokoh NU seperti Profesor Dr. Musadat, Profesor Dr. Sanusi. Kemudian ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut menjadi pendiri Universitas Islam Nusantara. Nah, kata Nusantara juga, walaupun tahun 90-an itu selamat dengan adanya Uninus, tadi saya jelaskan bahwa Uninus pernah menjadi korban hoax. Kemudian kata Nusantara juga sekarang ini setelah dimiliki oleh teman-teman PBNU, padahal sebelumnya dimiliki oleh Uninus, sebelumnya dimiliki oleh Fakultas Adab, sebelumnya Nusantara ini katanya diangkat oleh Profesor Dr. Azumardi Azra, tapi lagi-lagi sekarang terminologi Nusantara ketika ditempelkan dengan Islam Nusantara itu nasibnya menjadi kurang indah. Saya kira pemilik program Islam Nusantara wajib mengevaluasi diri. Bisa jadi itu adalah serangan itu memang ada kelemahan di kalangan teman-teman yang mengusung tema Islam Nusantara begitu. Tapi juga ada orang-orang yang menyudutkan Islam atas nama Islam Nusantara itu begitu. Jadi maksud saya juga ini juga lagi-lagi ada hoax begitu. Ada hoax yang menyerang terminologi Islam Nusantara, padahal Nusantara ketika dibawa oleh Uninus tahun 90-an itu jaya. Uninus waktu itu besar. Walaupun sekali lagi pada tahun 90-an juga Uninus diterpa hoax dengan kasus sarjana palsu, ijazah palsu, yang itu ijazahnya ditolak oleh IPTN. Konon katanya isunya begitu. Tapi itu tidak benar, namanya juga hoax. Dan Uninus waktu itu meminta IPTN untuk untuk menolak isu itu di 5 media besar, Kompas, Pikiran Rakyat dan sebagainya, tapi nggak berlaku. Namanya kekuatan hoax itu luar biasa. Dan hari ini boleh jadi teman-teman ada yang menikmati, ada yang ketergantungan pada hoax. Jarinya begitu gampang menyebarkan hoax. Rasanya dia sakit kalau tidak menyebarkan hoax. Itulah teman-teman pelaku netizen sekarang, sebagian pelaku netizen sekarang. Saya kira sampai di sini ya tentu saja kita harus berani mengatakan bahwa ketika demokrasi mesti dibawa ke ICU, masyarakatnya juga yang menjadi penyebar hoax harus dibawa ke ICU begitu, karena ada masyarakat yang berpenyakit apa ya, berpenyakit hoax begitu. Hoax yang ada juga sekarang ini ketika disebutkan bahwa keberhasilan itu tergantung dengan infrastruktur. Betul, itu akan membantu infrastruktur itu, ketika saya sebutkan infrastruktur sebagai media, kemudian ada
ada materinya begitu. Kan sebut saja infrastruktur yang dibangga-banggakan itu adalah jalan begitu. Sekarang pertanyaannya, jalan itu dipakai oleh oligarki, oleh industri yang dimiliki oleh oligarki, atau industri yang dimiliki oleh rakyat banyak kan gitu. Ini juga bisa jadi hoax begitu. Kita harus kuat, kita harus benar-benar menganalisa, menguji apakah alat ukur negara ini adalah infrastruktur yang bagus begitu. Menurut saya bukan infrastruktur yang bagus. Infrastruktur iya begitu, tapi menurut saya pertanyaan saya adalah apa gunanya infrastruktur bagus ketika yang diangkut di atas jalan itu adalah buat memanjakan produk-produk oligarki begitu. Nah, infrastruktur baru dikatakan bagus ketika infrastruktur itu adalah buat memanjakan produk-produk rakyat. Produk-produk misalnya salah satu contohnya ketika Jepang membuat Honda, membuat Suzuki, berbagai merek, tapi merek itu adalah merek rakyat, dipunyai oleh rakyat begitu. Rakyat banyak memiliki itu, bukan orang perseorangan gitu. Itu saya kira teman-teman bisa bisa mengukur gitu. Ada juga hoax-hoax besar, misalnya Prabowo. Bahkan ada orang yang menuduh seseorang yang besar di negeri ini disebut anak PKI, Prabowo terlibat kasus HAM besar begitu ya. Tapi tidak dibuktikan di pengadilan. Orang tidak berani membuktikan ke pengadilan, itu juga orang itu berada di seputar hoax begitu. Dan memang negeri ini keadaannya adalah demikian. Saya kira itu sore ini dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Pendek kata, sekali lagi, semakin banyak hoax itu menandakan bahwa republik ini sedang sakit. Republik ini dijadikan modus buat mereka yang mencari uang di industri hoax. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya kepada Allah lah kita semua beribadah dan meminta pertolongan. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga republik ini dijauhkan dari orang-orang yang menderita ketergantungan kepada hoax.